Setiap zaman ada generasinya, setiap generasi ada zamannya. Era kepemimpinan baby boomers dan Gen X kini telah lewat dan harus digantikan oleh era kepemimpinan baru, yaitu era kepemimpinan milenial. Pemimpin milenial dilahirkan dan dibesarkan di tengah-tengah tantangan-tantangan era baru. Krismon tahun 1998, alam demokrasi dan reformasi, gejolak sosial politik berbau sara di awal tahun 2000-an, revolusi digital, internet, media sosial, apps di pertengahan tahun 2000-an, krisis global tahun 2008, dan terakhir revolusi industri 4.0, big data, AI, IoT, hingga blockchain. Karena dilahirkan dan dibesarkan di tengah-tengah tantangan era baru, maka pola pikir, pola tindak, kecepatan respon, dan solusi yang mereka tawarkan kompatibel dengan situasi dan tantangan era baru. Pemimpin milenial terlahir untuk menjadi obat penawar dari carut-marut persoalan era baru. Pimpinan baby boomers dan Gen X sebaliknya, mereka terlahir dan dibesarkan di era lama yang berbeda sama sekali, decoupling dengan era baru. Sehingga keyakinan, pola pikir, pola tindak, gaya kepemimpinan, pendekatan solusi yang mereka miliki kini sudah obsolete dan mulai tak kompatibel lagi dengan persoalan dan tantangan era baru. Kualitas kepemimpinan baby boomer dan Gen X hanya ampuh untuk mensolusi persoalan dan tantangan era lama, namun tidak demikian halnya untuk era baru. Konsekuensinya amat serius. Pimpinan baby boomers dan Gen X banyak mengalami gagal paham, gagal respons, dan gagal solusi dalam menyelesaikan persoalan dan tantangan era baru. Mereka gagap di era yang baru. Wajar saja karena seumur-umur mereka tidak pernah menemui dan mengalaminya. Era disrupsi dan perubahan ekstrim adalah era milenial, bukan eranya baby boomers atau Gen X. Di kepala milenial, kaum baby boomers dan generasi X, mereka adalah bagian dari masalah. Inilah handicap terbesar pemimpin generasi tua. Mereka merasa tahu dan berpengalaman karena puluhan tahun makan asam garam. Ketika perubahan kontinuitas, maka pengalaman puluhan tahun itu menjadi aset atau keuntungan. Namun jika perubahan berupa patahan, maka justru menjadi liabilitas pengetahuan dan ilmu mereka itu. Jadi beban sebenarnya generasi X dan generasi baby boomer itu. Ya, karena dengan adanya decoupling, pengalaman panjang itu tidak relevan dan tidak terpakai di era yang baru. Nah, masalah peliknya justru di situ. Skill terpenting seorang pemimpin di era perubahan patahan adalah unlearn, yaitu melupakan seluruh warisan. Warisan apa? Pengetahuan, pengalaman, resep sukses masa lampau, lupakan, nggak jalan di era baru. Ya, karena dengan begitu seorang pemimpin bisa cepat move on dan lebih agile menghadapi persoalan era baru yang sama sekali beda. Persoalan terbesar pemimpin baby boomer dan Gen X adalah mereka masih terobsesi dengan pengalaman dan resep sukses masa lampau sehingga sulit unlearn dan move on. Sebagai pemimpin, baby boomer dan Gen X bermasalah dengan dirinya. Tak heran jika kini banyak organisasi yang diam saja jalan di tempat, tak melakukan action apa-apa menghadapi disrupsi karena kepemimpinan mereka masih dominan dipimpin oleh baby boomers dan Gen X yang gagal unlearn dan gagal move on. Survei McKinsey Global Institute di 2018 menemukan bahwa kunci sukses transformasi digital sebuah organisasi ditentukan oleh pemimpin yang agile bergerak dan cakap merespon disrupsi digital. Sekitar 70% responden mengatakan digital savvy leader yang pola pikir, pola tindak, dan kecepatan responnya fit dengan era digital menjadi faktor penentu kesuksesan transformasi. Pertanyaannya, kalau pemimpin baby boomer dan Gen X bermasalah dengan dirinya, bagaimana mungkin mereka cakap memimpin orang lain, apalagi di generasi yang lebih muda? Bener deh, pemimpin baby boomer dan Gen X adalah masalah terbesar bagi organisasi yang butuh agile perubahan. Bagaimana mungkin mereka bisa menjadi solusi terhadap persoalan-persoalan disrupsi yang menjadi keseharian di era baru, di era milenial? Baby boomers dan Gen X sekali lagi adalah bagian dari masalah, bukan bagian dari solusi. Jadi kaum milenial saat ini minta kesempatan mengambil alih pimpinan. Bangsa Indonesia bisa menciptakan mahakarya 1000 tahun yang lalu berupa struktur bangunan yang rumit dan presisi seperti Candi Borobudur, Candi Prambanan, dan banyak lagi candi serta peninggalan fisikal lainnya yang membuktikan ketinggian ilmu konstruksi dan arsitektural bangsa Nusantara. Kemudian senjata tradisional Nusantara yang kebanyakan berupa senjata pendek
dan tusuk, tidak tajam bahkan sisi kiri kanannya. Mengapa bangsa Nusantara bukan bersenjata sabet? Kita jelaskan sedikit tentang metalurgi persenjataan. Bangsa Viking, muasalnya bangsa Arya di Eropa dulu, pedangnya menggunakan bahan besi atau fero. Kemudian bangsa Timur Tengah, bangsa Cina, juga pedang mereka menggunakan bahan fero atau besi. Katananya para samurai Jepang berbahan titanium, kuat dan lebih ringan. Dan semuanya material-material tunggal, bukan material campuran atau alloy dalam besi atau warangan tadi. Sementara senjata tradisional Nusantara bahannya terbuat dari campuran logam, bukan monologam, tapi logam campuran. Ada emas, ada platinum, ada baja, bahkan bisa 9 macam logam dalam keris atau badik atau rencong tadi. Dari mana saya tahu itu semua? Sahabat semua pasti tahu, saya dan kakak saya punya usaha kecil milik keluarga dan memang tidak dibesarkan karena kecintaan kakak saya akan seni aja kita ngutak-ngatik teknologi tadi, teknologi tradisional tentunya. Usaha tersebut menghasilkan lithium, sudah 20 tahun berjalan dan kami ekspor ke Jerman dan Inggris. Dari mereka lah pihak Tiongkok, TCC, mengundang kami karena perusahaan kimia terbesar di Cina tersebut ingin lithium dari kita yang sudah 2 tahun tidak kami layani permintaan tersebut karena alasan yang tidak bisa kami sebutkan di publik saat ini. Di belakang bengkel kami tersebut ada alat elektrolisis yang berbasis anoda, katoda, pengurai metal. Suatu hari kami gantung keris keluarga tersebut direndam dan dinyalakan listrik tersebut kira-kira 3 minggu lamanya. Apa yang terjadi 3 minggu kemudian? Clean, bersih, terurai. Ada warna kebiruan busa buih di atas permukaan air tadi. Ada yang ke bawah jatuh, ada yang menempel di anoda. Biasanya menempel adalah tembaga yang disebut anoda slime, yang jatuh warnanya keputihan mengkilap. Yang kesemuanya kita kumpulkan, kita keringkan, kemudian kita bakar di furnace dengan suhu tinggi. Yang di bawah tadi adalah platinum oxide, yang mengambang adalah gold, murni, emas. Semoga hal ini menjawab lagu karya Sunan Kalijogo yang ada kata-kata emas kumambang, emasnya mengambang. Ya sudah, untuk seterusnya Anda pikir dewe ya. Jadi kembali ke cerita tradisional Nusantara. Mengapa senjata tradisional Nusantara tidak terbuat untuk sabet? Jawabannya, kalau dibuat pakai 9 bahan metal, ya jadi berat. Mending senjata tusuk, itu pun tumpul kiri kanannya. Lah ngasahnya pakai apa? Pernah nggak Anda melihat ngupas mangga pakai keris? Ngupas mangga pakai badik masih mungkin karena tipis. Tapi ada nggak yang mengupas buah tadi pakai keris? Ada orang nggak tajam kiri kanannya. Oke, kita lanjut. Di sisi lain, karena itu senjata tradisional bangsa Indonesia diperlakukan seperti pusaka di semua wilayah. Ya memang karena mahal barangnya. Kembali ke sejarah Nusantara, sumber daya alam yang berlimpah tadi, terutama mineral, Gajah Mada tahu memanfaatkannya untuk mempersatukan Nusantara. Wali Songo memakainya untuk mempersatukan umat, dan Presiden Soekarno memakainya untuk mempersatukan kekuatan nasional melawan imperialisme. Lalu ada pertanyaan, setelah Gajah Mada dan Hayam Wuruk Majapahit itu pudar, setelah Soekarno yang membangun Indonesia menjadi negara terkuat di Katulistiwa itu pudar atau selesai masa jabatannya, Indonesia saat ini mengapa menjadi negara di tengah-tengah saja? Mengapa Indonesia menjadi negara mediocre? Apa karena orang pinter, free thinkernya tidak mendapat porsi bermain? Para inventor banyak dibatasi, para pembaharu reformer nggak banyak bisa bergerak karena aturan dan ketidakberpihakannya negara. Apa karena semua aturan-aturan negara tadi seakan untuk kepentingan sekelompok orang dan pesanan pebisnis asing-asing? Inovasi penemuan tidak banyak yang mendunia. Saat ini Indonesia ini negara pengekor bukan, negara imitator bukan, negara inovator bukan. Mau kemana nih arahnya? Kita ini hanya jadi pasar aja ya. Kita mencoba mengingatkan, bangsa besar bukan karena sumber daya alamnya, bukan karena letak geografisnya, bukan karena siapa temannya, tapi bangsa besar karena pemimpinnya visioner dan membangun sumber daya manusianya maksimum, bebas berkarya. Kemudian pemerintahnya membangun infrastruktur sesuai potensi anak bangsa. SDA, sumber daya alam, dan letak geografi yang strategis itu hanya bonus. Jangan terbalik, mentang-mentang sudah punya sumber daya alam yang banyak, punya letak geografis yang strategis, terus jadi sombong. Dunia butuh Indonesia gitu. Tidak begitulah. Siapa lebih penting daripada what atau apa? Saya ingat pesan kakek saya, seorang kiai kampung, berkata, siapa yang kamu kenal lebih menentukan jalan hidupmu daripada apa yang kamu tahu. Siapa Indonesia? Mana revolusi mental yang
tahun sudah berjalan ini. Malah terbelah dua bangsa ini sejak 2017 zaman Pilkada Jakarta dan Pilpres. Sampai saat ini luka menganga. Ke depan, maukah kita bantu negara ini selesaikan perbedaan, bangun peradaban, berani mendengar sesuatu yang beda, berani menerima pendapat ilmu lain dari otot pengetahuan yang lain, siap berbeda berdasarkan ilmu, berani lengser seperti staf sus milenial ketika salah, berani tanggung jawab atas seluruh hutang yang diambil atas nama pemerintah ketika nanti sudah tidak menjabat, ternyata anak cucu nggak dapat apa-apa malah nanggung kewajiban besar. Bayi baru merocot saja sudah dibebani hutang 14 juta yang ternyata semua itu tidak sanggup dibayar oleh anak cucu kita. Bener deh, kalau hutang produktif di akhir jabatanmu pasti lunas. Kalau hutang nggak tahu juntrungannya di akhir jabatan malah meludak. Siapa yang mau nanggung? Naik malah jumlah hutangan dan kewajibannya. Pokok dan bunganya naik di akhir jabatan. Siapa yang mau bayari, bos? Partai pendukung, fansmu, buzzer rupiah, mau bayarin itu semua. Kok nggak takut ya sama tanggung jawab yang nanti melekat ketika tidak menjabat lagi? Wahai yang terhormat politikus, suatu hari Anda tidak berkuasa lagi karena kalian pasti tergantikan. Kalian nanti tua seperti juga saya nanti. Kalian nanti tidak berguna juga. Kalian dilengserkan juga. Kok nggak takut ya buat keputusan yang memberatkan rakyat? Pejabat-pejabat ini nanti ketika tidak menjabat. Mantan pejabat tertinggi BUMN kemarin buat hutangan haram jadah gedenya. Mana buktinya kalau jadi produktif sekarang? Semua BUMN karya-karya itu berhutang semua saat ini. PLN bahkan 600 triliun hutangnya. Gila, itu aset negara atau perusahaan yang nanggung? Ujung-ujungnya negara yang harus nombokin ini semua. Pejabatnya anjrit, bos-bos BUMN hartanya masih asik, gajinya gede, jamnya bisa miliaran. Mengapa enak-enak nggak nanggung atas keputusan yang dulu kalian buat? Jadi solusinya bagaimana? Mumpung masih panjang masa jabatan, mumpung corona masih dimainkan para globalis, mumpung Trump mau bedil Cina, mumpung Tiongkok kumpulin semua arsenal senjata-senjata ke pantai timur. Begitu saling serang, peluru Tiongkok bisa memusnahkan armada laut Amerika dan peluru Amerika bisa meluluh lantakan kota-kota di timur Tiongkok. Mau si Sontoloyo ini bantu kan? Ada syarat, ganti semua pemain liga utamanya, bos. SDM pengganti dan sistem baru masuk. Bagaimana? Kalau SDM yang masih ada sekarang di liga sekarang ini, kalau strateginya juga masih kayak sekarang ini, ya monggo dilanjut deh. Kita ini tipenya penyerang soalnya, nggak tahan main bertahan.